Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yang pada cerita kali ini saya tidak bisa menyebutkan nama kotanya karena alasan tertentu dan demi kenyamanan bersama. Di kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya, pengalaman yang saya alami sendiri tentang kisah horor yang saya alami di sekolah saya, tepatnya di musola sekolah dan sekitar musola sekolah tersebut. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang mendengarkan, sedikit saya akan memberikan gambaran denah atau lokasi tempat musola itu berada. Musola itu terletak di sebelah paling barat dari lingkungan sekolah yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas sekolah yang mengelilingi sekolah, dan di seberang tembok itu ada sebuah gedung atau bangunan yang difungsikan untuk kantor kepala desa setempat di mana sekolah itu berada. Di sebelah utara musola itu ada pagar besi yang setinggi badan manusia yang berbatasan langsung dengan jalan raya. Dan jalan raya ini, untuk info ya, jalan raya ini adalah jalan raya penghubung antar kecamatan besar dan jalan raya alternatif juga untuk penghubung antar kabupaten. Jadi memang jalan itu nggak pernah sepi, walaupun tengah malam pun nggak pernah sepi. Lalu di sebelah selatan musola itu ada gedung kelas 2 lantai, dan yang paling barat dari gedung itu adalah kamar mandi. Jadi jika ada aktivitas malam di kamar mandi, kami dari musola pun bisa mendengar karena jaraknya nggak terlalu jauh, hanya beberapa meter. Dan di depan musola itu ada sebuah pohon mangga yang lumayan besar. Di sebelah timur pohon mangga itu ada ruang gambar yang jika kami berada di teras musola itu, kami bisa menghadap langsung ke ruang gambar dan ke ruang kelas di selatan musola itu. Bangunan musola ini terbuat dari tembok dan lebih banyak kaca, jadi dindingnya pun lebih banyak kacanya. Jadi dari dalam musola pun kami bisa melihat keluar dengan jelas. Dan seperti itulah sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan tentang lokasi dari musola di sekolah saya ini. Cerita ini bermula waktu saya dan ketika teman saya menginap di sekolah. Lebih tepatnya kami tidur di musola karena ada suatu kegiatan yang kami ikuti. Jadi karena rumah saya itu cukup jauh dari sekolah, dan daripada saya pulang malam, saya memutuskan untuk tidur saja di sekolah dengan izin kepada orang tua dan kepada guru yang berwenang. Singkat cerita, di hari pertama kami
menginap di sekolah, kami sudah menerima gangguan-gangguan kecil, ya seperti suara orang berjalan, suara orang mandi di tengah malam. Tapi gangguan-gangguan tersebut kami hiraukan karena kami merasa wajar, karena menurut saya gedung sekolah emang seperti itu. Sampai akhirnya di hari ke-3 atau ke-4, saya agak lupa. Nah, sewaktu saya ngobrol di depan musola, salah satu teman saya ada yang punya ide, dan ide itu tidak patut untuk ditiru. Dia punya ide untuk gimana kalau malam ini kita minum dengan alasan menghangatkan badan. Dan bodohnya kami semua pun menyetujui. Lalu 2 orang teman saya pergi untuk mencari minuman, dan setelah kembali kami pun mulai meminum minuman itu di sebelah musola, agak ke utara mepet pagar agar tidak terlihat oleh orang-orang yang lewat di jalan. Kami minum minuman itu sambil ngobrol, sambil bercanda, ya seperti itulah, sampai minuman itu habis dan kami memutuskan untuk tidur. Tidak ada gangguan apapun dalam acara pada waktu saat itu. Sampai hari berikutnya, atau tepatnya malam berikutnya, sekitar jam 8 atau jam 9 malam, saya kurang melihat jam waktu itu. Kami sedang ngobrol-ngobrol di depan musola, ya berbincang lama lah. Tiba-tiba salah satu teman saya ada yang bilang kalau dia melihat orang yang berjalan di ruang gambar, karena kami ngobrol itu menghadap persis ke ruang gambar yang berada di depan musola, di sebelah timur dari pohon mangga yang sudah saya jelaskan tadi. Dan spontan pun kami saling pandang-pandangan, dan saya berpikir takutlah, tapi karena ada banyak teman jadi saya bisa mengontrol diri. Lalu kami pun memutuskan untuk masuk ke ruang musola. Nah, setelah kami masuk, tiba-tiba lampu di sekolah padam. Padahal lampu di seberang jalan itu, di seberang jalan kan ada rumah-rumah penduduk ya, itu masih menyala. Dan saya memutuskan bahwa memang lampu di lingkungan sekolah saja yang mati. Dan kami pun mulai beristighfar. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba hujan itu turun lebat banget, dan anehnya hujan itu hanya menghujani area musola saja, tidak dengan area lain. Di situ kami makin ketakutan. Teman saya mulai baca doa, saya pun mulai beristighfar dan baca doa apapun yang saya hafal, saya baca pada waktu itu. Sampai sesudah itu, pohon mangga di depan musola itu bergerak dengan sendirinya, bergerak dengan kencang banget. Karena yang aneh, pada waktu itu tidak ada angin. Jadi tidak mungkin juga ada orang yang menggerakkan itu, karena yang ada di sekolah pada saat itu cuma kami berempat dan 2 satpam. 2 satpam pun itu berada di pos satpam yang jauh dari musola itu berada, karena musola kan berada di area paling barat dan pos satpam itu di pintu gerbang utama di paling timur. Jadi saya berpikir ini pasti bukan orang yang menggerakkan. Di situ kami mau semakin ketakutan.
kami bertambah lagi bacaan-bacaan kami, sampai sesaat setelah itu pintu musola itu ada yang ngebanting. Pintu musola dibanting dengan keras, dan pintu musola itu terbuat dari kaca dengan bingkai aluminium. Logikanya, jika pintu itu dibanting dengan sekeras itu, maka kaca itu akan pecah. Tapi pada kenyataannya, kaca itu baik-baik saja, tidak pecah dan tidak retak sama sekali. Di atas musola ada suara orang berjalan. Saat itu kami makin ketakutan. Sumpah sampai sekarang saya masih teringat banget dengan kejadian itu. Dan pada waktu yang bersamaan, di ruang kelas di sebelah selatan musola, itu kan ruang kelas kan ada kaca-kaca itu kan. Nah, dari kaca itu kami bisa melihat dalam kelas itu, walaupun agak remang-remang, itu meja-meja dan kursi-kursi itu ada yang ngebanting dengan suara yang sangat keras. Dan pada saat itu kami jadi tambah semakin ketakutan lagi, sampai teman saya pun hampir ada yang menangis. Nah, pada saat itu karena saya sudah sangat ketakutan, saya sempat ingin keluar dari musola itu, ingin mencari pertolongan. Tapi salah satu teman saya bilang seperti ini, jangan ada yang keluar dari musola jika kalian tidak ingin mati. Teman saya sempat bilang seperti itu karena saking ketakutannya. Lalu saya pun berpikir, iya juga, karena menurut saya memang lebih aman di dalam musola walaupun gangguannya seperti itu. Pintu musola itu dibanting sampai sebanyak kurang lebih 3 kali dengan sangat keras. Dan anehnya lagi, di jalan itu sepi banget, gak ada orang yang lewat sama sekali. 1 orang pun gak ada yang lewat. Padahal di hari-hari sebelumnya, walaupun tengah malam pun jam 1, jam 2 itu tetap masih ada orang yang lewat, walaupun 1-2 orang, karena mungkin mau pergi ke pasar atau pulang dari mana, pulang kerja, shift 2. Tapi pada waktu saat itu sama sekali nggak ada orang yang lewat, dan itu aneh banget menurut saya. Sampai teror itu berlangsung sangat lama, beberapa jam, dan berlangsung seperti itu terus. Jika pohon bergoyangnya berhenti, pintu dibanting, setelah pintu dibanting, kursi-kursi dibanting, dan itu terus bergulir seperti itu terus. Sampai akhirnya sekitar jam hampir menjelang subuh, tepatnya jam berapa saya gak bisa melihat jam karena benar-benar takut dan panik, jadi gak sempat lihat jam. Teror itu berangsur-angsur menghilang, dimulai dari meredanya hujan, terus nyalanya lampu. Setelah lampu menyala, semua teror itu berhenti. Pada saat itu saya tidak pikir panjang, kami pun semua juga tidak pikir panjang, kami langsung lari mencari bantuan ke pos satpam. Setelah kami sampai pos satpam, satpam pun heran, kenapa kok kami lari dan dengan tampang yang pucat seperti orang ketakutan. Kami pun menceritakan teror itu kepada satpam, dan satpam pun bilang, ya sudah, di sini saja, gak usah ke situ, tidur di sini saja. Satpam pun bilang seperti itu. Lalu setelah itu kami ada di pos satpam, dan saya pun akhirnya tidak tidur sampai pagi karena masih terbayang dan masih takut. Dan keesokan harinya pun saya memutuskan untuk pulang dan tidak berani lagi tidur di sekolah karena saya sudah sangat trauma lah, bisa dibilang trauma dengan teror yang seperti itu. Karena jujur saja itu adalah pengalaman horor yang paling mengerikan dalam hidup saya.
dan mungkin memang tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Dan mungkin dari cerita ini teman-teman semua bisa mengambil pelajaran, karena menurut saya sudah lancang telah minum minuman beralkohol yang notabene itu dilarang oleh agama. Saya minum di tempat yang gak tahu yang apa ya, yang sakral atau yang angker, saya juga kurang tahu. Cuma kalau bisa itu jangan ditiru ya. Mungkin itu pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman saya ini. Saya rasa cukup ceritanya.